يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan rutin kita, yaitu pembelajaran teori dasar ilmu nahwu, yang insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang konsep khabar muqaddam, mubtada, muakhar. Namun sebelum lebih jauh mengupas tentang masalah ini, marilah terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya, memberikan kelancaran kepada kita semuanya, memberikan keikhlasan kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil amin. Saya tegaskan, kemarin kita sudah berbicara banyak tentang mubtada, berbicara banyak tentang khabar dan bagaimana variasi-variasi pembagian dari khabar dan seterusnya, itu sudah kita bicarakan. Susunan yang terdiri dari mubtada dan khabar itu membentuk jumlah ismiyah, begitu. Ya. Jadi kita bertemu dan berkenalan dengan jumlah ismiyah, begitu. Jumlatun ismiyatun. Gitu. Jumlah ismiyah itu pada dasarnya susunannya mubtada disebutkan terlebih dahulu, baru khabarnya. Begitu. Jadi jumlah ismiyah yang didefinisikan dengan jumlah yang terdiri dari mubtada dan khabar, susunan normalnya mubtada terlebih dahulu disebutkan, baru kemudian khabarnya. Tapi dalam tataran selanjutnya, dalam perkembangan selanjutnya, memungkinkan untuk kemudian yang namanya susunannya ini dibalik. Khabarnya justru diawalkan, mubtadanya justru diakhirkan. Inilah yang kemudian terkenal dengan sebutan khabar muqaddam, didahulukan, mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Khabar yang didahulukan, mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Kenapa kok kemudian ada qayyid, ada batasan muqaddam, ada batasan muakhar? Lebih disebabkan karena jumlah ismiyah itu susunan normalnya adalah mubtada khabar, mubtada khabar. Ketika kemudian khabar justru didahulukan, mubtada yang awalnya awal didahulukan justru diakhirkan, maka ada penamaan yang berbeda. Khabar muqaddam, mubtada muakhar. Itu penting untuk kemudian ditegaskan karena realitasnya susunan semacam ini itu banyak terjadi dalam konteks teks Arab. Itu semacam itu. Bagaimana aplikasi dalam konteks ini saya hapus dulu ya biar gampang. Yang jelas begitu ya. Di dalam buku saya sering katakan bahwa bagaimana kita bisa mengetahui khabar muqaddam, mubtada, muakhar itu memang yang paling banyak kita temukan dalam konteks teks Arab, teks atau bacaan-bacaan yang berbahasa Arab itu adalah khabar muqaddam banyak terjadi dari jar majrur atau dzaraf. Saya ulangi lagi. Yang namanya khabar muqaddam itu seringkali banyak terjadi dalam konteks jarun wa majrurun atau dzaraf. Sehingga dalam buku saya yang kepingin kupas itu adalah ketika kita menemukan jarun wa majrurun ada di awal kalimat. Ketika kita menemukan jarun wa majrurun atau dzaraf ada di awal kalimat,
memungkinkan jar majrur atau dzaraf ini memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai khabar muqaddam ketika apa? Yang jatuh sesudahnya ini ada yang pantas untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada' muakhar. Ya. Khabar muqaddam seringkali terjadi, yang seringkali menjadi khabar muqaddam itu adalah berupa jarun wa majrurun dan dzaraf. Ya. Ketika kita menemukan jarun wa majrurun atau dzaraf ada di awal kalimat, memungkinkan dipastikan ini pada akhirnya kita tentukan sebagai khabar muqaddam, khabar yang didahulukan. Ketika apa? Ketika yang jatuh sesudahnya ada yang pantas untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada' muakhar. Yang pantas, yang pasti pantas itu adalah 3. Apa itu? Isim nakirah. Jangan ragu ketika kemudian kita bertemu dengan jarun wa majrurun atau dzaraf yang sesudahnya, yang jatuh sesudahnya adalah isim nakirah, maka dipastikan jar majrur atau dzaraf itu ditentukan sebagai khabar muqaddam, isim nakirah yang jatuh sesudahnya itu ditentukan sebagai mubtada' muakhar. Atau mausul mustarak. Ini pentingnya panjenengan sejak awal ngerti. Mausul itu ada 2 macam. Ada mausul yang sifatnya khas, ada mausul yang sifatnya mustarak. Ketika kita menemukan ada jar majrur ada di awal kalimat, ketika kita menemukan dzaraf ada di awal kalimat, kok kemudian yang jatuh sesudahnya adalah berupa mausul mustarak, mausul yang bersifat umum, man dan ma. Itu adalah mausul yang mustarak. Maka jar majrur atau dzaraf yang ada di awal kalimat itu ditentukan sebagai khabar muqaddam, sedangkan mausul mustaraknya ini ditentukan sebagai mubtada' muakhar. Atau yang ketiga, kalau seandainya kita menemukan jarun wa majrurun atau dzaraf ada di awal kalimat, memungkinkan jarun wa majrurun atau dzaraf itu ditentukan sebagai khabar muqaddam ketika yang jatuh sesudahnya ada yang disebut sebagai masdar muawwal. Ketika kita menemukan jarun wa majrurun atau dzaraf ada di awal kalimat, itu dipastikan, itu memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai khabar muqaddam ketika yang jatuh sesudahnya ada yang pantas untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada' muakhar. Apa saja yang pantas? Isim nakirah. Apa saja yang pantas, yang pasti pantas itu mausul mustarak. Apa saja? Masdar muawwal. Nakirah, mausul mustarak, masdar muawwal. Ketika yang jatuh sesudah ini, sesudah jar majrur itu berupa 3 hal ini, maka memungkinkan untuk kemudian yang namanya jar majrur atau dzaraf yang ada di awal kalimat itu ditentukan sebagai mubtada' khabar muqaddam. Contohnya misalnya fiddari jarun wa majrurun di sini. Rajulun. Ini isim nakirah. Perhatikan. Fiddari adalah tetap di dalam rumah, rajulun bermula. Khabar muqaddam, mubtada' muakhar. Misalnya, ya. Amamal fasli adalah tetap di depan kelas. Ustadzun bermula seorang guru. Ya. Itu seperti itu, diperhatikan. Amamal fasli ini adalah dzaraf, jatuh di awal kalimat, memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai khabar muqaddam. Kapan itu terjadi? Kapan itu dipastikan bahwa dzaraf atau jar majrur yang ada di awal kalimat ditentukan sebagai khabar muqaddam? Ketika yang jatuh sesudahnya adalah ada isim nakirahnya. Ini adalah isim nakirah, ini juga isim nakirah. Fiddari adalah tetap di dalam rumah, rajulun bermula seorang laki-laki. Fiddari iku tetep ing dalem omah, rajulun utawi wong lanang. Ini. Amamal fasli adalah tetap di depan kelas. Ustadzun bermula seorang guru. Amamal fasli iku tetep ing dalem ngarepe sekolah, ngarepe kelas, ustadzun utawi pak guru. Perhatikan, khabar muqaddam, mubtada' muakhar. Khabar muqaddam, mubtada' muakhar. Jarun wa majrurun atau dzaraf ada di awal kalimat, dipastikan ini adalah berkedudukan sebagai khabar muqaddam. Kenapa kok ditentukan sebagai khabar muqaddam? Karena yang jatuh sesudahnya ada yang pantas untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada' muakhar. Apa ini? Isim nakirah ini. Ini isim nakirah ini. Karena demikian konsep nakirah ma'rifat tidak bisa tidak. Ya, itu adalah materi prasyarat. Ya, pokoknya begitu. Ini sudah pokok. Ketika kita menemukan jarun majrurun, ketika kita menemukan dzaraf, kok yang jatuh sesudahnya itu adalah isim nakirah, dimungkinkan, dipastikan, ya,
Itu adalah susunan khabar muqaddam, mubtada, muakhar. Wara'al baiti bustanun. Bustanun. Ini begini. Wara'al baiti adalah tetap di belakang rumah, bustanun, bermula kebun. Khabar muqaddam, mubtada, muakhar. Laki-laki, isim nakirah. Ini adalah dzaraf. Ketika kita menemukan dzaraf ada di awal kalimat, memungkinkan pada akhirnya itu kita tentukan sebagai khabar muqaddam. Kalau seandainya yang jatuh sesudahnya itu adalah berupa isim nakirah. Kenapa? Karena tidak semua yang namanya jar majrur yang ada di awal kalimat, karena tidak semua dzaraf yang ada di awal kalimat itu langsung pasti ditentukan sebagai khabar muqaddam. Juga tidak semuanya seperti itu. Kita melihat konteksnya, situasi dan kondisinya. Kita pastikan jar majrur atau dzaraf yang ada di awal kalimat itu dipastikan jadi khabar muqaddam. Ketika kapan? Ketika yang jatuh sesudahnya ada yang pantas untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada muakhar. Yang pantas, yang pasti pantas itu adalah isim nakirah, mausul mustarak dan masdar muawwal. Saya contohkan yang selanjutnya misalnya. Ya. Ini tentang khabar muqaddam, mubtada muakhar. Wa minan nasi jarun wa majrurun, min huruf jar, an-nasi majrur. Ada kata-kata man yaqulu. Ini adalah mausul mushtarak. Bagaimana bacaannya? Wa minan nasi, dan adalah sebagian dari manusia, man bermula orang. Khabar muqaddam, mubtada muakhar. Ya, ini penting untuk kemudian ditegaskan. Khabar muqaddam, mubtada muakhar. Khabar muqaddam, mubtada muakhar. Ini jarun wa majrurun ada di awal kalimat. Lagi-lagi saya tegaskan, ya. Lagi-lagi saya tegaskan bahwa ketika kita ngomong di awal kalimat itu jangan dipahami bahwa itu benar-benar ada di awal kalimat. Memungkinkan dalam konteks istinafiyah, memungkinkan dalam konteks ibtidaiyah, memungkinkan dalam konteks misalnya mausuliyah, memungkinkan dalam konteks i'tiradiyah. Seperti yang saya katakan itu, ya, pokoknya ya harus sering berlatih, nggak bisa, ya. Jadi kalau bisa porsi belajar kita makin hari makin kita tingkatkan. Awalnya mungkin kita ambil 15 menit per hari, ditingkatkan setengah jam per hari, ditingkatkan misalnya 1 jam per hari dan seterusnya terus. Itu biasanya hanya pagi hari saja, kemudian ditambah misalnya sore hari, malam hari, terus porsinya ditambah, insya Allah, ya. Dengan kesungguhan dan seterusnya, memungkinkan pada akhirnya kita mendapatkan jalan. Ingat, salah satu yang dijadikan sebagai argumentasi ya, dalam konteks belajar itu adalah alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu kan begitu di dalam Al-Quran. Alladzina jahadu fina, orang yang berjihad untuk menuju Allah, ya, lanahdiyannahum, maka pasti akan diberi petunjuk oleh Allah. Itu sudah sering kita lakukan. Ketika ada masalah serius, kemudian kita berpikir juga serius, berjihad, jahada yujahidu mujahadatan wa jihadan. Walladzina jahadu fina, orang yang berjihad, orang yang bersungguh-sungguh untuk sampai kepada Allah. Belajar ilmu nahwu agar kita faham terhadap Al-Quran dan Al-Hadis itu juga jahadu fina. Lanahdiyannahum, pakai lam, pakai nun taukid, lanahdiyannahum. Hada yahdi, hada nahdi, hada ahdi, lanahdiyannahum subulana. Maka akan kami beri petunjuk jalan-jalannya agar mendapatkan banyak kemudahan. Ya. Jadi tolong terus ditingkatkan semangatnya. Wa minan nasi man yaqulu. Minan nasi di sini itu adalah termasuk dalam kategori jarun wa majrur, ada di awal kalimat. Dipastikan ini menjadi khabar muqaddam. Kenapa? Yang jatuh sesudahnya ada yang cocok, ada yang pantas untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada muakhar. Apa yang pantas? Di antaranya tadi adalah isim nakirah yang pertama. Yang kedua adalah mausul mushtarak. Itu semacam itu. Ya, itu semacam itu. Ini. Ya, misalnya lagi. Wa minal kutubi. Ma, misalnya. Ya, ma
thamanuhu ghalin, misalnya begitu ya. Kembali ke sini. Ya. Di antara adalah ma. Khabar muqaddam. Jarun wa majrurun di sini ditentukan sebagai khabar muqaddam. Apa? Setelah itu ada ma. Ini adalah mausul mushtarak. Mausul ada dua macam. Ada mausul khas, ada mausul mushtarak. Mausul khas itu alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati. Kalau yang mausul mushtarak itu ada dua, ada yang akil, ada yang ghairu akil, secara umum begitu untuk memberikan kemudahan. Ada yang man untuk orang yang berakal, orang ya. Kemudian ma adalah untuk orang yang tidak berakal atau sesuatu yang tidak berakal. Itu begitu. Wa minal kutubi ma thamanuhu wa minan nasi man yaqulu. Minan nasi di sini adalah jarun wa majrurun. Min huruf jar, an-nasi adalah majrur. Man di sini adalah mausul mushtarak. Minan nasi yang merupakan khabar muqaddam, merupakan jar majrur, dipastikan berkedudukan sebagai khabar muqaddam. Kenapa? Karena yang jatuh sesudahnya ada yang pantas untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada' muakhar. Yang pantas di antaranya adalah mausul mushtarak. Wa minan nasi, dan adalah sebagian dari manusia, man bermula orang, yaqulu yang berkata. Siapa man? Di sini ada huwa, kembali kepada man. Di sini ada dhamir, kembali kepada ma sebagai aid di sini. Ini penting untuk kemudian ditegaskan, ya. Jadi jar majrur atau dzaraf itu kebanyakan, atau khabar muqaddam itu, khabar yang didahulukan itu kebanyakan berupa jar majrur atau dzaraf. Kapan jar majrur atau dzaraf yang ada di awal kalimat yang kita jumpai di dalam sebuah kalimat itu, di awal kalimat itu dipastikan menjadi khabar muqaddam ketika yang jatuh sesudahnya ada yang pantas untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada' muakhar. Yang pantas itu adalah isim nakirah, yang pantas itu adalah mausul mushtarak, yang pantas itu adalah masdar muawwal. Saya contohkan yang masdar muawwal. Ya. Misalnya wa minal ma'lumi, misalnya, dan adalah merupakan sesuatu yang sudah diketahui, annal ustadza, misalnya, sesungguhnya Pak Guru itu mahirun. Khabar muqaddam, ini namanya masdar muawwal. Posisi masdar muawwal ini jadi mubtada' muakhar. Ya. Itu begitu. Ya, ini. Pokoknya, ini pokoknya sudah. Kalau seandainya kita bertemu dengan jarun, majrun atau dzaraf dan itu ada di awal kalimat, apakah itu dalam konteks ibtidaiyah, apakah dalam konteks istinafiyah, apakah dalam konteks mausuliyah, apakah dalam konteks i'tiradiyah, ya. Itu dipastikan untuk kemudian ditentukan sebagai khabar muqaddam ketika yang jatuh sesudahnya ada yang pantas untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada' muakhar. Yang pantas itu ada tiga, nakirah atau isim nakirah, mausul mushtarak, masdar muawwal. Isim nakirah, fiddari rajulun. Fiddari adalah tetap di dalam rumah, rajulun berupa isim nakirah, bermula seorang laki-laki. Fiddari ikut tetap ing dalam omah, rajulun utawi wong lanang. Wara al baiti ikut tetap ing dalam burine omah, bustanun utawi kebun. Isim nakirah. Mausul mushtarak seperti tadi dikatakan. Wa minan nasi man yaqulu. Wa minan nasi man yaqulu. Wa minan nasi lan iku setengah sangking menungso man utawi wong yaqulu kang ngucap sapa man. Itu semacam itu. Ya, jadi penting untuk kemudian ditegaskan ini strategi dan juga ketika kita bertemu dengan masdar muawwal. Ya. Wa minal ma'lumi, dan adalah merupakan sesuatu yang sudah diketahui, annal, pakai annal di sini. Annal ustadza, huruf masdariyah di sini. Anna plus isimnya plus khabarnya itu namanya fi ta'wilil masdar, fi ta'wilil masdar, atau bisa disebut sebagai masdar muawwal. Ketika kita bertemu dengan jarun wa majrurun dan yang jatuh sesudahnya ada yang pantas. Jatuh sesudahnya lagi-lagi. Jangan misalnya berpikir jatuh sesudahnya itu harus persis. Enggak. Pokoknya setelah itu ada, itu ya saya contohkan yang panjang sekarang ya. Di dalam kitab misalnya.
Ini jar majrur yang terbuat dari ini dipastikan khabar muqaddam, mubtada muakhirnya berupa masdar muawwal, wa minal ma'lumi annal, bermula sesungguhnya seorang guru adalah mahirun. Ini isimnya anna, ini khabarnya anna. Ini adalah mubtada dari ini. Saya sekarang contohkan yang panjang, yang benar-benar ada di dalam kitab. Begitu ya. Biar tidak memiliki persepsi bahwa susunannya itu normal-normal saja. Ya, itu enggak. Ini misalnya. Minal muttafaqi alaihi. Misalnya. Baina ulama'il muslimina. Baina ulama'il muslimina. Misalnya. Ala ikhtilafi madhahibihim. Ala ikhtilafi madhahibihim. Ini khabar muqaddamnya di sini. Dipengaruhi atau diseling-selingi oleh dhorof sampai sini. Setelah itu diseling-selingi oleh jar majrur, baru di sini. Ini khabar mubtada muakhirnya. Anna kullama. Ini menjadi mubtada muakhirnya di sini. Ya, ini penting untuk kemudian. Minal muttafaqi alaihi merupakan sesuatu yang kemudian disepakati bersama. Baina ulama'il muslimin, di antara ulamanya kaum muslimin, ala ikhtilafi madzahibin, atas perbedaan madhab-madhab mereka. Anna kullama, bermula sesungguhnya segala sesuatu, setiap sesuatu, mubtada muakhir. Khabar jarun majrurun di sini ditentukan sebagai khabar muqaddam, lebih disebabkan karena yang jatuh sesudahnya ada yang pantas untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada muakhir. Jangan memahami bahwa yang jatuh sesudahnya harus langsung. Ini masih belum. Ini adalah dzaraf. Ini adalah susunan idhafah. Ini mudhaf mudhaf ilaih lagi. Kemudian ini adalah jarun majrurun, idhafah lagi dan seterusnya. Baru kemudian setelah itu ada masdar muawwal, anna kullama dan seterusnya. Ya. Memahami yang jatuh sesudahnya jangan langsung. Jangan mesti, kadang-kadang langsung, kadang-kadang tidak langsung, sangat kondisional. Itu semacam itu, ya. Jadi yang paling penting adalah ada 3 itu. Apakah kemudian kalau seandainya yang jatuh sesudahnya itu misalnya berupa isim ma'rifat itu gak mungkin? Ya ada kemungkinan juga. Tapi yang pasti ini. Saya contohkan misalnya. Yang di situ adalah berupa isim ma'rifat. Tapi tetap jar majrur yang ada di awal kalimat. Itu ditentukan sebagai khabar muqaddam. Ini. Saya contohkan. Ini di dalam kitab. Wawu, mim. Begitu. Ya. Kemudian begini tulisannya. Ya. Ini masih banyak ini. Jadi sudah masuk kitab ini. Kalau sudah masuk kitab agak ruwet. Ya ini. Wa min ashharil kutubi. Jangan ashhur. Kalau ashhur itu merupakan bentuk jamak dari syahrun. Kalau ashhar paling, ini isim tafdil. Ingat, isim sifat diantaranya isim tafdil diikutkan pada wazan af'alu. Paling masyhurnya. Wa min ashharil kutubi, adalah sebagian dari paling masyhurnya kitab. Jarun wa majrurun memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada khabar muqaddam di situ. Catatannya adalah apabila yang jatuh sesudahnya ada yang pantas untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada muakhir. Ternyata di sini nanti mubtada muakhirnya ada di sini. Ini masih diseling-selingi oleh misalnya idhofah. Setelah itu ini diberi na'at. Ya, na'at dari ini. Ini na'at yang kedua juga dari sini. Ini adalah na'atnya berupa mausul misalnya. Begitu suka dukanya memang. Setelah mausul bagaimanapun juga butuh silatul mausul. Ya, dan a'id. Begitu. Inilah silatul mausul dan a'id. Ini ullifat. Ala hadhi tariqati. Baru kitab. Ini suka duka kalau seandainya kita baca kitab. Baca kitab sungguhan itu seperti itu. Ya. Ya, kalau seandainya
baca kitabnya itu cuma sepenggal-sepenggal dan seterusnya, seakan-akan contoh itu sudah mewakili kitab, ya sepertinya mudah. Tapi kalau sudah masuk pada kitab, biasanya itu istilah dalam konteks pesantren itu padang peteng, peteng padang. Kalau banyak kode-kodenya yang ada di dalam kitab itu, bacanya lancar, padang itu namanya, terang. Tapi kalau kitabnya kosongan, itu bacanya peteng, nabrak-nabrak itu sudah macet itu, seperti itu. Ya, ini contohnya. Wa min asyharil kutubi, dan adalah di antara paling masyhurnya beberapa kitab al-usuliyat yang bersifat usuliyah, allati yang ulifat dikarang apa allati ala hadhi atas inilah rupanya badal at-tariqati metode Kitabul Mustasfa, bermula kitab Al-Mustasfa karyanya Imam Al-Ghazali. Ini adalah merupakan isim makrifat ini. Ini makrifat ini. Tidak seperti tadi. Yang tadi itu adalah kebanyakan mayoritas itu semacam itu. Ketika kita bertemu dengan jar majrur atau dzaraf ada di awal kalimat, yang jatuh sesudahnya ada isim nakiroh, yang jatuh setelahnya adalah mausul mustarak, yang jatuh setelahnya adalah isim masdar muawwal, itu hampir bisa dipastikan bahwa jarun wa majrurun itu dzaraf itu bisa dipastikan menjadi mubtada khabar muqaddam, yang jatuh sesudahnya yang pantas itu ditentukan sebagai mubtada muakhar. Tapi bukan berarti di luar tiga itu, saya ulangi lagi, tapi bukan berarti di luar tiga itu kemudian tidak mungkin. Ini contohnya yang mungkin. Ini berupa isim makrifat ini makrifat. Tapi ditentukan sebagai mubtada muakhar. Yang paling penting pada akhirnya apa? Pengalaman, jam terbang. Pada saat kita sering membaca, sering mengkaji, sering berpikir, sering merenung, insya Allah pada akhirnya ini akan ada kesimpulan-kesimpulan semacam ini. Ya, ini sangat jauh sekali sampai di sini. Jangan dibayangkan mesti ada di sini. Jangan ada di sini. Enggak, jangan dibayangkan itu kalau baca kitab yang sungguhan itu. Ini kitab sungguhan, ya, itu semacam itu. Ya. Ini adalah variasi-variasi di mana kita akan menemukan khabar muqaddam, mubtada muakhar. Pendekatan apa lagi yang Ustadz yang kemudian memungkinkan untuk dipakai? Pendekatan yang kemungkinan bisa dipakai untuk menentukan khabar muqaddam mubtada muakhar yang tidak harus jar majrur atau dzaraf itu adalah ainal a'raf. Ini istilah yang saya anukan, ainal a'raf. Mana yang lebih makrifat di antara keduanya itu? Misalnya ini. Man ustadzuka, siapa gurumu? Ini tanpa i'rab sudah bisa kita terjemahkan. Tapi ketika ditanya, mana ini khobarnya, mana mubtada'nya, karena bagaimanapun juga pasti ada mubtada' khobarnya. Ini kalau menerjemahkan, man ini ditentukan sebagai khobar muqaddam, ustadzuka ini ditentukan sebagai mubtada' muakhar. Kenapa Ustadz kok tidak dibalik begini? Inilah yang saya katakan, ainal a'raf, mana yang lebih makrifat di antara keduanya. Karena yang namanya mubtada' itu harus terbuat dari isim makrifat. Man di sini adalah isim istifham. Isim istifham itu bukan merupakan isim makrifat. Ustadzuka ini al-mudhaf ilal makrifah, justru yang makrifat adalah ustadzuka. Karena demikian cara bacanya adalah man adalah siapa? Ustadzuka, bermula ustadmu. Man iku sopo? Ustadzuka, utawi ustadze panjenengan. Ainal a'raf, mana yang lebih ma'rifat untuk menentukan khabar muqaddam mubtada muakhar. Ini jangan ditentukan sebagai mubtada karena ini isim istifham. Istifham itu bukan merupakan bagian dari isim ma'rifat. Justru yang isim ma'rifat adalah ustadzuka. Ustadzuka di sini adalah al-mudhaf ilal ma'rifah. Ini ma'rifatun. Karena demikian yang lebih pas untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada adalah ustadzuka yang berupa isim ma'rifat. Mannya sebagai istifham itu adalah khabar muqaddam. Ini juga khabar muqaddam, mubtada muakhar. Khabar muqaddam, mubtada muakhar. Jangan dibalik misalnya begini, jangan. Ya. Saya contohkan lagi yang seperti ini. Masmuka misalnya. Sama itu. Ainal a'raf sebagai pendekatan. Mana yang lebih makrifat itu adalah sebagai pendekatan. Masmuka. Apa namamu? Ini juga sama. Ini adalah istifham. Istifham itu bukan berupa isim makrifat, bukan berupa isim makrifat ini. Ini justru al-mudhaf ilal ma'rifah, ini adalah berupa makrifah. Al-mudhaf ilal ma'rifah. Karena demikian ketika kemudian kita menerjemahkan iku utawi, iku utawi. Ma iku apa? Ismuka utawi jenenge sira.
Ma iku apa? Ismuka utawi jenenge sira. Itu semacam itu. Ya. Ya, itu semacam itu. Jadi penting untuk kemudian saya tegaskan, cara untuk menyikapi ainal a'raf juga bisa dijadikan sebagai ainal a'raf, mana yang lebih makrifat di antara dua susunan ini juga bisa dijadikan sebagai pendekatan untuk menentukan mana kira-kira mubtada'nya, mana khabarnya. Dalam konteks man ustadzuka, maka yang berhak untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada' adalah yang lebih makrifat di antara keduanya. Yang lebih makrifat di antara keduanya bukan man. Man itu istifham. Kalau seandainya kita melacak istifham di dalam isim makrifat, gak ketemu. Isim makrifat itu adalah isim dhamir, isim mausul, isim isyarah, isim alam, isim plus al-mudhaf ilal ma'rifah. Tidak ada istifham di situ. Karena demikian istifham bukan termasuk dalam kategori isim makrifat, al-mudhaf ilal ma'rifat justru itu merupakan isim makrifat. Ya. Itu semacam itu. Pun juga demikian masmuka. Apa namamu? Ma iku apa? Ismuka utawi jenenge sira. Pakai iku dulu. Khabar muqaddam, mubtada' muakhar. Kenapa? Ainal a'raf, mana yang lebih ma'rifat di antara keduanya ini yang kemudian harus dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan mana kira-kira mubtada'nya, mana khabarnya. Karena khabarnya didahulukan maka disebut sebagai khabar muqaddam, karena mubtada'nya diakhirkan maka itu disebut sebagai mubtada' muakhar. Ya. Jadi susunan tentang mubtada' khabar itu secara umum sudah tuntas kita lakukan atau kita jelaskan. Kira-kira nanti kita akan melanjutkan tentang amil-amil yang bisa masuk kepada mubtada' khabar. Ada kana di situ, ada inna di situ, ada dhanna di situ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.